Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran lingkungan hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kali ini, silakan menyimak video ini hingga selesai karena di akhir akan ada penugasan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hai, bertemu lagi dengan Ustazah Rota. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam pencemaran, ya, hari ini kita akan membahas cara mencegah terjadinya pencemaran pada lingkungan. Anda sudah siap? Silakan dibuka buku PLH halaman 41. Oke, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan itu dapat dilakukan di 3 tempat, ya. Yang pertama, yakni praktik mencegah pencemaran lingkungan dari lingkungan rumah. Yang kedua, praktik mencegah pencemaran lingkungan dari lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah praktik mencegah pencemaran lingkungan dari lingkungan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang praktik mencegah pencemaran lingkungan dari lingkungan rumah. Kita dapat melakukan berbagai hal untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri, ya, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu kita harus turut serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Cara yang pertama yang kita bisa lakukan untuk melakukan praktik pencegahan pencemaran lingkungan di lingkungan rumah, yakni memisahkan sampah rumah tangga antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu apa sih, Ustazah? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, atau biasanya tuh kalau di rumah tangga ada sisa sayur, sisa buah, atau mungkin habis makan ayam ada sisa tulang. Nah, itu disebut dengan sampah organik. Berbeda dengan sampah anorganik yang bukan berasal dari makhluk hidup, jadi dia bisa berupa plastik, lalu ada berupa kaleng, kaca, kertas, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, kita harus mengolah sampah. Tapi langkah pertama sebelum kita mengolah sampah adalah memilahnya terlebih dahulu, ya. Jadi pastikan di rumah mempunyai 2 tong sampah, yakni sampah organik dan sampah organik. Selanjutnya, mengumpulkan sampah organik untuk dijadikan kompos. Jadi ketika ibu, mama, bunda, umi, atau mami di rumah setelah memasak, pastikan untuk tidak membuang limbah bekas memasaknya seperti ada tulang, ada kulit buah, ada sisa sayuran, ya, karena itu bisa digunakan untuk pembuatan kompos seperti pada gambar yang telah Ustazah sediakan. Selanjutnya, praktik yang ketiga adalah tidak membakar sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena membakar sampah itu dapat menyebabkan polusi udara, aromanya tidak sedap, dan akan meracuni tanah kalau misalnya dibakarnya itu di atas tanah, ya. Tanah jadi tercemar, kehilangan kesuburannya, sehingga sebelum kita membakar sampah, kita harus pikirkan baik-baik kira-kira banyak manfaatnya atau madaratnya. Oke, selanjutnya membuat penampungan air untuk menyaring air bekas cucian pakaian atau piring. Pada penampungan air diberi tanaman enceng gondok agar zat-zat kimia yang berbahaya diserap oleh enceng gondok sebelum diserap oleh tanah, seperti itu.
Yang kelima adalah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ya, barang-barang yang tidak terpakai itu pastikan dipilah terlebih dahulu ya. Sampah kertas, sampah kaca atau beling, sampah plastik, sampah elektronik, sampah metal, dan sampah organiknya. Ya, ternyata macam-macam sampah itu ada banyak sekali ya. Nah, oleh sebab itu kita mana sih yang bisa didaur ulang seperti itu? Kita maksimalkan. Jadi jangan dibuang di tempat sampah atau tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir itu seperti namanya, tempat pembuangan akhir. Jadi benar-benar hanya sampah yang tidak bisa daur ulang saja yang larinya ke tempat pembuangan akhir. Kalau masih bisa digunakan atau masih bisa didaur ulang atau masih bisa dimanfaatkan, mari kita maksimalkan. Selanjutnya, membiasakan diri menggunakan pupuk kandang maupun kompos. Nah, keberadaan pupuk kimia saat menanam tanaman itu memang lebih praktis, lebih murah, dan lebih cepat efeknya. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, alangkah lebih baiknya kita lebih bijak menggunakan pupuk kimia dan beralih menggunakan pupuk kandang maupun pupuk kompos. Oke, tiba saatnya penugasan. Silakan Anda sekalian mengerjakan tugas yang Ustazah sudah siapkan. Yang pertama adalah memisah sampah organik dan anorganik di rumah masing-masing. Ya. Selanjutnya, memberi pupuk pada tanaman di rumah. Pastikan menggunakan pupuk kompos atau pupuk yang alami. Ya, jangan menggunakan pupuk kimia agar tidak terjadi yang namanya pencemaran tanah. Oke, sekian dari Ustazah. Bye. Nah, usai sudah pembelajaran lingkungan hidup kali ini, semoga memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, anak-anak. Sekian dari Ustazah. Baldatun thayyibatu warabul ghafur. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.